Para Tocin yang terkasih, selamat berjumpa di dalam Ciang Tau pada hari ini. Tocin yang terkasih, tahun 2020 ini kita sebagai umat manusia, sebagai warga dunia, benar-benar merasa prihatin dengan kondisi dan situasi yang terjadi di hampir seluruh dunia, yaitu COVID-19 yang begitu mewabah dan begitu banyak memakan korban jiwa. Dan hebatnya, virus COVID-19 ini tidak memandang status, kedudukan. Siapa saja bisa terkena, entah ia orang miskin, kaya, anak-anak, maupun orang dewasa, yang pintar ataupun yang bodoh, baik yang sempurna jasmaninya maupun yang tidak, tanpa pandang bulu. Siapapun dapat terkena. Demi menghindari mewabahnya virus ini, pemerintah berupaya dengan sekuat tenaga dan dengan segala cara agar virus COVID-19 ini dapat diatasi serta dapat menyelamatkan jiwa dari rakyat Indonesia. Sebagai umat Konghucu, sudah menjadi kewajiban kita untuk mematuhi aturan pemerintah, yaitu dengan menjaga badan raga kita agar selalu sehat. Karena seperti peribahasa, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Semoga dan senantiasa para Tocin semua dapat menjaga tubuh kita sehingga tak ada lagi korban jiwa yang melayang. Sancai. Para Tocin, seringkali kita sebagai umat Konghucu ada saja yang bertanya, dan ada orang yang ingin tahu tentang ajaran agama Konghucu. Dan kita diminta untuk menjelaskannya secara singkat. Siapapun pasti tidak akan mudah menjawabnya. Kadang kita sendiri bingung bagaimana cara menjelaskannya, apalagi harus dengan metode yang terstruktur, singkat, dan mudah dipahami. Berbicara tentang apa dan bagaimana sesungguhnya ajaran Konghucu memang tidaklah mudah, apalagi bila pertanyaan ini disampaikan oleh mahasiswa atau dari kalangan intelektual. Para Tocin yang terkasih, apapun yang kita jawab, bila tanpa pengertian atau pemahaman yang benar, akibatnya malah akan membingungkan orang yang bertanya itu. Berbicara tentang ajaran agama Konghucu, sesungguhnya kita sebagai umat Konghucu patut memahami bahwa pada intinya ajaran Konghucu memiliki 3 pilar yang pada hakikatnya masing-masing berdiri sendiri, tetapi ketiganya ini menjadi satu kesatuan. Yang pertama adalah konsep tentang ketuhanan, dan yang kedua adalah konsep pemahaman alam semesta, dan yang ketiga adalah konsep moral kemanusiaan. Yang pertama ini adalah berbicara tentang jalan suci Tien. Dan yang kedua adalah tentang jalan suci bumi atau alam. Dan yang ketiga adalah jalan suci manusia. Ketiga konsep ini disebut juga dalam bahasa kitab adalah Tien Tau, Ti Tau, Ren Tau. Inilah 3 pilar, dikenal dengan nama Sancai. Di dalam kitab susu
bagian kitab Tengah Sempurna jilid yang ke-29 tertulis, berlaksa wujud terpelihara dengan tidak saling mencelakakan. Begitupun jalan suci terlaksana dengan tiada yang saling bertentangan. Dan seterusnya. Dalam hakikatnya, ini adalah 3 wilayah yang berbeda di dalam kehidupan manusia. Tientau, Titau, dan Rentau ini. Ketiga ini saling mendukung, tidak berbenturan, dan juga tidak untuk saling menghancurkan, apalagi mengalahkan. Ketiga pilar ini adalah satu kesatuan yang integrasi, yang artinya di mana kita membahasnya harus dibahas bersama pula tanpa adanya kontradiksi. Sehingga Tientiran menjadi satu kesatuan yang bulat. Para tocin yang terkasih, jadi di dalam ajaran agama Konghucu, bila ada yang bertanya seperti pertanyaan tadi, konsep ketuhanan, konsep jalan suci bumi, konsep jalan suci manusia, itulah sebenarnya inti dari ajaran agama Konghucu. Di mana kita sebagai umat Konghucu belajar bagaimana memahami arti hidup kita sebagai manusia. Demikianlah sedikit pemaparan yang dapat saya jabarkan. Semoga kita dapat mengambil intisarinya sehingga kita dapat lebih yakin lagi dalam mengimani ajaran Konghucu. Pada kesempatan ini pula, saya ingin sedikit memaparkan 8 keimanan menurut perspektif agama Konghucu. Para tocin yang terkasih, setelah kita melakukan doa pembukaan awal kebaktian, kita biasanya akan bersama-sama mengucapkan 8 pengakuan iman. Hal ini adalah menjadi menu wajib dimanapun setiap kita kebaktian. Dan setelah itu sudah pasti kita bersama mengucapkan 8 pengakuan iman ini. Tujuan pembacaan ini tak lain adalah agar umat menghayati betul ajaran Konghucu dan menjadi umat yang teguh akan keyakinannya. Kalau kita perhatikan 8 pengakuan iman ini, semuanya diawali dengan kata Ceng. Kata ini sebenarnya tidak ada padanannya atau gambaran tepatnya. Ceng di dalam ajaran agama Konghucu dapat diartikan dengan makna yang khusus, yaitu iman. 8 keimanan ini tersirat pelajaran moral yang artinya kita harus jujur, tulus, dan apa adanya. Proses pembinaan diri melalui 8 keimanan ini haruslah kita hayati, kita pahami, dan benar-benar diharapkan semua umat Konghucu memahaminya. Seperti yang tertuang di dalam Tengah Sempurna bab yang ke-20. Orang yang oleh iman lalu sadar dinamai hasil perbuatan watak sejati, dan orang yang karena sadar lalu beroleh iman dinamai hasil mengikuti agama. Demikianlah iman itu menjadikan orang sadar, dan kesadaran itu menjadikan orang beroleh iman. Para tocin yang terkasih, sebelum saya mengakhiri Ciang Tau pada hari ini, saya ingin menghimbau para tocin sekalian. Janganlah kita merasa jemu di dalam belajar. Belajar dan selalu dilatih. Tidakkah itu menyenangkan, tocin?
Tocin, belajar itu tidak ada batasnya. Sama seperti cinta kasih yang ada di dalam watak sejati kita sebagai umat manusia. Cinta kasih itulah bebannya. Sampai mati barulah berakhir. Bukankah jauh? Dalam belajar, kita akan dapat meneliti setiap masalah di dalam menjalani kehidupan, dan saya yakin tak akan sulit kita bila kita menjumpai masalah-masalah hidup kita akan lebih bijak lagi dan kita pasti akan dapat menyelesaikannya. Seperti saya baca kembali ayat yang terdapat dalam kitab Ajaran Besar bab utama. Dengan meneliti hakikat tiap perkara, dapat cukuplah pengetahuannya. Dengan cukup pengetahuannya, akan dapatlah mengimankan tekadnya. Dengan tekad yang beriman, akan dapatlah meluruskan hatinya. Dengan hati yang lurus, akan dapatlah membina dirinya. Dengan diri yang terbina, akan dapatlah membereskan rumah tangganya. Dengan rumah tangga yang beres, akan dapatlah mengatur negerinya. Dan dengan negeri yang teratur akan dapat dicapai damai di dunia. Karena itu dari raja sampai rakyat jelata mempunyai satu kewajiban yang sama, yaitu mengutamakan pembinaan diri sebagai pokok. Saya berharap semoga Ciang Tau hari ini dapat lebih mempertegun iman Tocin semua, dan kita tak ada lagi keraguan dalam mengimaninya. Huang Yi Sangti 为点油的山寨，为的东点。